Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, jauhkan dari COVID. Berdoa dimulai. Mari anak-anakku, sudah selesai kita berdoa. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pada pokok bahasan semester 2, yaitu kawasan Asia Tenggara atau kita sebut dengan Asia Tenggara. Dunia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kawasan Asia Tenggara atau disebut dengan Asia, benua Asia, benua Eropa, dan benua Barat. Jadi ada beberapa benua. Kemudian Asia Tenggara yaitu satu kawasan Asia yang merupakan sebuah kawasan benua Asia. Sebuah kawasan benua Asia ini adalah sangat penting sekali bagi dunia karena memiliki kawasan perekonomian yang sangat penting dan strategis. Jadi benua Asia itu memiliki kawasan sangat penting dan strategis untuk perdagangan dunia karena memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang istimewa. Contohnya, 1 adalah bentang alam, 2 iklim, 3 sumber daya alam, 4 penduduk, 5 kegiatan ekonomi penduduk, 6 kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ada 6 karakteristik ini yang menunjang dari keistimewaan dari kawasan Asia Tenggara. Baik, kita akan bahas satu-satu dari karakteristik Asia Tenggara. 1, bentang alam. Bentang alam di Asia Tenggara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu daratan, 1 daratan, 2 adalah laut atau air. Yang pertama adalah bentang alam Asia Tenggara, daratan, atau disebut dengan kepulauan. Asia Tenggara terletak menurut astronomis yaitu antara 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas daratan Asia Tenggara itu 2.793.335 kilometer persegi. Jadi Asia Tenggara itu luasnya 2.793.335 kilometer persegi. Nah, kemudian ini dibagi menjadi beberapa negara bagian Asia Tenggara. Asia Tenggara itu termasuk Indonesia dan sebagainya. Nanti Asia itu dibagi menjadi 4, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan. Jadi ada 4. Nah, penjelasannya nanti sana kita masuk ke sana. Ini menjelaskan tentang ciri-cirinya dulu. Kemudian yang kedua adalah laut atau air. Seperti laut Asia Tenggara itu sangat luar biasa sekali. Laut seperti laut Andaman, kemudian laut Cina Selatan, laut Sulu, laut Filipina, laut Indonesia. Laut Indonesia dibagi menjadi 2. Ada 2, laut Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, laut-laut ini adalah sebagai lintas perekonomian suatu negara yang sangat strategis di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu adalah alat transportasinya atau jalan tolnya perekonomian dunia. Laut di Asia Tenggara. Yang kedua adalah sungai-sungai. Yang ketiga adalah danau. Sungai di setiap negara di Asia Tenggara memiliki sungai-sungai yang sangat istimewa, sungai-sungai yang sangat terkenal.
sungai-sungai yang diistimewakan, memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah danau-danau. Jadi karakteristik yang kedua adalah laut dan air Asia Tenggara sangat luar biasa. Yang ketiga adalah iklim. Iklim Asia Tenggara ini ada dua iklim, yaitu yang dipengaruhi oleh angin muson dan angin pasat. Nah, angin muson, pergerakan angin muson dan angin pasat ini mempengaruhi iklim di Asia Tenggara. Nah, saya akan memperlihatkan atau menjelaskan tentang pengaruh dari pergerakan angin muson dan angin pasat. Angin muson dan angin pasat. Ciri-ciri angin muson. Ciri-ciri angin muson itu selalu bergerak berganti arah setiap 6 bulan sekali. Jadi angin muson itu selalu bergerak berganti arah setiap 6 bulan sekali. Ya, setiap 6 bulan sekali. Dari benua Asia menuju ke benua Australia, ya, dari benua Asia menuju ke benua Australia. Kemudian angin muson ini mempengaruhi yang namanya iklim tropis. Angin muson mempengaruhi iklim tropis. Jadi karena adanya angin muson pergerakan setiap 6 bulan sekali dari Asia ke Australia, itu berpengaruh terhadap iklim tropis. Apakah iklim tropis itu? Adalah suatu iklim yang hujannya terus menerus, kemudian matahari bersinar terus menerus, dan curah hujannya tinggi. Itu iklim tropis. Kemudian yang kedua adalah angin pasat. Angin pasat adalah suatu angin yang bergerak terus-menerus sepanjang tahun. Itu disebut dengan angin pasat. Angin pasat itu bergerak secara kontinu sehingga Asia Tenggara itu turun hujan itu sepanjang tahun. Tidak ada hentinya. Kadang hari ini hujan, besok panas, besok hujan, besok panas lagi, dan seterusnya. Dan sinar matahari bersinar secara penuh. Luar biasa bahwa Asia Tenggara ini diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, suatu karunia yang hujannya terus menerus, sinar matahari beriklim terang, penuh. Nah, ini Asia Tenggara. Kemudian, karena dipengaruhi oleh dua musim, dua angin, yaitu angin muson dan angin pasat. Nah, yang ketiga adalah sumber daya alam. Karena letaknya Asia Tenggara ini sangat strategis, yaitu diapit oleh dua samudra dan dua benua. Jadi dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, sebelah selatan dan sebelah timur, sebelah barat. Kemudian, ini karena letaknya yang sangat strategis sebagai lintas jalan tolnya laut di antara negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua adalah hutan. Asia Tenggara sangat subur karena memiliki dua arah angin tadi, muson dan pasat. Karena curah hujannya tinggi, sinar matahari penuh, sehingga hutannya sangat lebat, yaitu yang disebut dengan hutan tropis, dan sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah laut. Laut Asia Tenggara itu sangat strategis yang berfungsi antara lain satu, sebagai sumber air hujan. Yang kedua sebagai sumber bahan tambang, yaitu yang terletak di dasar laut, antara lain minyak bumi, gas, dan boksit. Yang ketiga adalah pembuatan garam. Yang keempat adalah alat transportasi ekonomi lintas negara. Jadi kita pada saat ini membahas sampai
3 dulu, yaitu yang pertama adalah letak, kemudian bentang alam. Yang pertama adalah letak atau bentang alam, yang kedua adalah iklim, yang ketiga adalah sumber daya alam negara Asia. Nanti kita akan lanjutkan, yaitu pada bahasan penduduk, kegiatan ekonomi penduduk, kerjasama antar negara, dan lain sebagainya. Masih ada 3 lagi yang kita akan bahas. Baik anak-anakku, silahkan nanti kalian buka pada buku paketnya, yaitu tentang negara-negara Asia Tenggara. Baik, untuk soal latihan, sebelum kita akhiri, saya Bapak akan bacakan soal latihannya. Silahkan nanti penjelasan Bapak ini ditambah dengan buku paket. Nah, yang pertama adalah Asia Tenggara terletak di antara titik-titik dan titik-titik. Yang kedua, Asia secara astronomis terletak di antara Asia Tenggara adalah titik-titik. Ya, secara astronomis letak Asia Tenggara adalah titik-titik. Yang ketiga adalah berapakah luas daratan Asia Tenggara? 4. Iklim Asia Tenggara dipengaruhi oleh pergerakan angin muson dan angin pasat. Jelaskan akibatnya dari angin muson, pergerakan angin muson dan angin pasat. 5. Apa kehebatan sumber daya alam dari laut? Jelaskan. 2. Hutan, jelaskan. Jadi ada 5 soal ini, silahkan dikerjakan. Nah, kemudian materi lengkapnya lihat pada buku paket, baca baik-baik. Demikian materi pelajaran Bapak pada kesempatan ini. Nah, kami ucapkan terima kasih, selamat belajar, jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker apabila beraktivitas, dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian diberikan kesehatan, jauhkan dari penyakit COVID, dan sehat selalu. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.